Tiga penguasa yang kuat, penguasa domain Jueyan, penguasa domain Zhang Jie, dan penguasa domain Mihai, menyerbu dengan gelombang kehancuran yang tak berujung saat mereka membuka mulut. Ledakan. Di antara mereka, penguasa domain Mihai memiliki tatapan dingin di matanya. Tubuhnya yang besar yang terdiri dari tulang-tulang kehancuran dan kekuatan penghancur di sekitarnya bergabung menjadi satu dalam sekejap, dan kekuatan penghancur yang dahsyat itu langsung menghantam dan menghancurkannya. Qin Chen berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak sama sekali. Ada kekuatan Roh Kudus di sekelilingnya untuk menahan kekuatan penghancur ini. Kekuatan penghancur itu mengalir melalui alam Roh Kudus, tetapi menyentuh lapisan energi tubuh ilahi di sekitar Qin Chen. Lapisan energi tubuh ilahi ini disuplai oleh kekuatan laut mati yang tak berujung. Bagaimana mungkin penguasa domain Mihai memanfaatkan medan dan memobilisasi kekuatan penghancur yang dahsyat untuk menyerang secara langsung? Di lingkungan ini, kekuatannya setidaknya berlipat ganda, tetapi pada saat ini dia tidak dapat menembus lapisan energi tubuh ilahi Qin Chen. Saat itu, di bawah tekanan reruntuhan 10.000 dewa, penguasa Dao spiritual, dan leluhur klan Kaisar Mayat Hidup, Qin Chen masih mampu melindungi dirinya sendiri. Meskipun luka-lukanya sangat serius, kekuatan dimensi tinggi yang terkandung dalam tubuh ilahinya mencegah tubuh ilahinya runtuh. Selain itu, dengan berkat tubuh ilahi jalan yang sempurna dan struktur jurang, Qin Chen mampu menahan beberapa serangan dari para master dimensi tinggi. Meskipun tiga master domain di depannya kuat, mereka hanya berada di puncak alam kaisar ilahi. Bagaimana mereka bisa menghancurkan pertahanan tubuh ilahinya? Ledakan. Tubuh Qin Chen bergetar, berdiri dengan bangga dalam dampak kehancuran yang tak berujung, menatap jauh ke lembah penjara di luar langit yang tak berujung. Klon penguasa Dao penghancur ini tidak bergegas kembali pada saat pertama. Tampaknya dia yakin bahwa orang-orang dari garis keturunan roh penghancur di bawah komandonya dapat memblokir seranganku. Ini yang terbaik. Biarkan dia memakannya di sana terlebih dahulu, dan cobalah untuk tidak membiarkannya merasakan krisis di area inti, memberiku cukup kesempatan untuk memahami. Mata Qin Chen berbinar, dan dia sudah membuat keputusan. Bunuh. Serangan tak berujung ada di mana-mana, menghancurkan tubuh Qin Chen. Penguasa domain kerangka penghancur masih menggunakan berbagai cara dan kekuatan magis, memanfaatkan medan untuk memobilisasi energi sekitar dari sumber kehancuran untuk mencabik-cabik tubuh Qin Chen. Namun, setiap bagian dari tubuh Dewa Qin Chen sempurna dan sangat kuat. Tidak peduli bagaimana penguasa domain kerangka penghancur membombardir Qin Chen, dia tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal pada Qin Chen. Penguasa domain pemusnahan mutlak, penguasa domain kesengsaraan pemakaman. Penguasa domain kerangka penghancur meraung. Mereka datang. Tubuh pria ini kuat. Kita harus melihat seberapa kuat dia. Kedua sosok itu tiba-tiba bergerak keluar pada saat yang sama ketika penguasa domain kerangka penghancur menyerang. Ledakan. Di antara mereka, penguasa domain kesengsaraan pemakaman adalah inkarnasi dari kekuatan bencana, seperti kekuatan takdir lautan alam semesta, tak berujung, melonjak dari segala arah. Bencana, seperti takdir, setiap makhluk hidup akan mengalaminya saat mereka lahir, terutama di jurang, yang merupakan bagian dari sumber kehancuran. Bencana itu sendiri akan lahir untuk menghancurkan. Dan kekuatan malapetaka ini meresap kemana-mana. Pada saat itu melonjak dan menyapu ke arah Qin Chen, itu bahkan dipicu dari dalam tubuh Dewa Qin Chen, mencoba mencabik-cabik tubuhnya dari dalam tubuh Dewa Qin Chen. Di sisi lain, penguasa domain pemusnahan mutlak menggerakkan kekuatan pemusnahan mutlak. Kekuatan pemusnahan lahir dengan kehancuran. Setelah menghancurkan langit dan bumi, secara alami akan ada aliran pemusnahan. Sekilas, kengerian kekuatan pemusnahan ini bahkan lebih besar daripada kehancuran, karena kehancuran mungkin bukan kehancuran total, tetapi pemusnahan adalah pemusnahan yang benar-benar lengkap. Tiga penguasa domain terkuat dari garis keturunan roh pemusnahan memobilisasi kekuatan mereka yang paling kuat pada saat yang sama. Masing-masing dari mereka ahli dalam sesuatu, dan dengan kerjasama mereka, seluruh dunia di sekitarnya tampak sepenuhnya hidup,
dengan aura kehancuran yang tak berujung dan melonjak, dan kekuatan yang mengerikan. Tiga penguasa domain puncak dari garis keturunan roh pemusnahan bergabung, dan kekuatan penghancur yang mereka kerahkan memang jauh lebih kuat. Qin Chen berseru diam-diam, tetapi dia sama sekali tidak takut. Dia telah mengalami pertempuran antara Kaisar Dewa Dimensi Tinggi dari reruntuhan 10.000 dewa, jadi apa adegan ini? Ledakan. Tangan kanan Qin Chen berubah menjadi telapak tangan, dan ujung telapak tangannya menjadi pedang. Dalam sekejap, telapak tangannya menebas. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba merasakan bahwa kekuatan penghancur yang tak terhitung jumlahnya mengikat dirinya dan pedang telapak tangannya. Huff! Kekuatan Qin Chen meledak, mematahkan pengekangan secara tiba-tiba, dan menebas tubuh penguasa domain pemusnahan yang bergegas maju dengan pedang. Penguasa domain pemusnahan tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, dan membiarkan pedang Qin Chen menebas tubuhnya. Di bawah pedang tubuh Dewa Qin Chen yang kuat, tulang dan daging keras di dadanya langsung retak di bawah kekuatan yang mengerikan. Namun, retakan ini juga diperbaiki dengan cepat pada saat yang sama. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Penguasa domain pemusnahan terkejut. Pedang Qin Chen benar-benar memotong retakan di daging dan tulangnya. Kekuatan seperti itu jauh melampaui harapannya. Mungkinkah orang ini adalah orang kuat yang telah menyentuh tepi alam penguasa Dao? Anda harus tahu bahwa dia adalah ahli tingkat penguasa domain puncak. Di tempat inti dari garis keturunan roh penghancur ini, kekuatannya memobilisasi jalan penghancur di sekitarnya, yang beberapa kali lebih tinggi. Bahkan jika dia adalah orang kuat dengan tingkat penguasa domain puncak yang sama, dia tidak akan dapat meninggalkan bekas padanya. Namun sekarang, Qin Chen menciptakan retakan dengan satu pedang, yang menunjukkan bahwa kekuatan orang di depannya sudah di atas tingkat penguasa domain, bahkan melampaui tingkat penguasa domain. Namun, penguasa domain penghancur tulang juga sangat jelas bahwa jika Qin Chen adalah ahli tingkat penguasa Dao, dia akan hancur berkeping-keping dan tubuhnya akan runtuh dalam satu pukulan. Jadi menurut pendapatnya, Qin Chen kemungkinan besar adalah orang kuat yang telah menyentuh jejak alam Dao Lord tetapi belum menerobos. Di mana master seperti itu? Nafas kehidupan yang kaya ini. Mungkinkah itu master di bawah komando garis keturunan spiritual Sein dari spiritual Dao Lord? Domain Lord of Destroying Bones terkejut dan marah, dan pada saat yang sama dengan cepat memperbaiki tubuhnya. Retak, robek. Dia membiarkan Qin Chen memotong tubuhnya, dan tulang-tulangnya terus patah dan ditutupi dengan bekas luka. Pada saat yang sama, sepasang cakar tajamnya telah berubah menjadi bilah tajam dan mencengkeram dada Qin Chen dengan keras. Ledakan. Namun, ketika cakar tajamnya mendekati dada Qin Chen, mereka diblokir oleh lapisan energi tubuh dewa di dada Qin Chen, dan tidak dapat menyebabkan kerusakan destruktif yang nyata pada Qin Chen. Kedua belah pihak menyerang dengan ganas dari jarak dekat, dan setiap gerakan berakibat fatal, tetapi pada kenyataannya, tidak ada banyak kerusakan. Bencana. Teriakan keras terdengar, dan Qin Chen segera merasakan aura bencana yang mengerikan meletus di tubuhnya. Aura-aura ini seperti serangga kecil, berputar, menggeliat, dan berkeliaran di dalam tubuhnya, keluar dari tubuh Dewa Qin Chen, dan dengan cepat merobek lubang-lubang kecil di tubuhnya. Namun, kekuatan Dewa Qin Chen di permukaan tubuhnya bergetar, dan lubang-lubang darah yang dibor itu juga diperbaiki dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia aman dan sehat, dan tidak ada petunjuk. Pemusnahan. Cahaya gelap yang tak terhitung jumlahnya meledak dari permukaan master domain pemusnahan mutlak, dan setiap helai kekuatan pemusnahan mutlak berubah menjadi cahaya, menyerang Qin Chen dari jarak yang sangat dekat. Masing-masing cahaya ini membawa kekuatan penetrasi yang mengerikan, yang jauh lebih mengerikan daripada serangan master domain pemusnahan. Itu benar-benar menembus lapisan energi tubuh Dewa Qin Chen, meninggalkan lubang darah di tubuh Dewa Qin Chen. Kekuatan pemusnahan ini dapat menembus tubuhku dari luar. Kau memang seorang prajurit tingkat atas di bawah komando garis keturunan penghancur dan roh penghancur. Kau cukup kuat. Qin Chen bahkan memujinya. Mengapa pertahanan anak ini begitu mengerikan? Dan kemampuan perbaikannya.
Penguasa Juyan cukup enggan. Dia nyaris tidak melukai Qin Chen dengan serangan kekuatan penuh, menyebabkan lubang darah muncul di permukaan tubuh Qin Chen. Namun, dia tahu bahwa kemampuan pemulihan Qin Chen begitu kuat sehingga bahkan melebihi harapannya. Banyak lubang darah sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang hanya dalam sekejap. Jika mereka tidak dapat menghancurkan tubuhnya sekaligus, lubang darah yang ditinggalkan oleh 3 penguasa domain tidak akan berarti apa-apa selain geli. Semua orang berhati-hatilah, kemampuan penyembuhan orang ini sangat tidak normal. Aku benar-benar curiga bahwa dia adalah bawahan dari garis keturunan orang suci spiritual dari penguasa Dao spiritual. Kekuatan perlindungannya pasti melampaui kita, dan bahkan lebih kuat daripada saat kita memobilisasi kekuatan kehancuran di area inti. Penguasa domain pemusnahan mutlak menyampaikan, kita ikuti rencana kedua, mencegat dan menjebaknya sepenuhnya, dan menunggu kembalinya penguasa Dao. Oke, penguasa pemusnahan kerangka dan penguasa pemakaman domain kesengsaraan tidak punya pilihan lain. Faktanya, meskipun 3 kekuatan tingkat tertinggi dari 3 penguasa domain puncak pemusnahan roh, pemusnahan kerangka, kesengsaraan, dan pemusnahan semuanya sangat kuat, selama mereka tidak dapat membunuh orang di depan mereka dalam sekejap, atau membuat orang di depan mereka kehilangan perlawanan, lawan dapat memperbaikinya terus-menerus. Kita terlalu banyak kekurangan. Kita harus menyentuh ranah penguasa Dao untuk benar-benar berdiri di puncak jurang. Mereka tidak mau dalam hati mereka dan merasa sangat sedih untuk pertama kalinya. Ledakan. Mereka mengubah rencana mereka dan memobilisasi lautan kehancuran di sekitarnya untuk mengalahkan domain orang suci spiritual Qin Chen, sambil sepenuhnya menyelimuti Qin Chen. Qin Chen menggunakan lapisan energi tubuh ilahinya untuk melawan kekuatan penghancur ini. Saat memobilisasi laut kehancuran, 3 penguasa domain dari garis keturunan penghancur jiwa juga menjerat dan membunuh Qin Chen dari jarak dekat. Mereka masing-masing menggunakan cara dan kekuatan yang berbeda untuk mengikat dan mengikat setiap bagian tubuh Qin Chen, memengaruhi mobilisasi semua kekuatan di tubuh Qin Chen. Pada saat ini, di luar inti asal kehancuran, tempat lain mendengar serangkaian raungan melengking. Beberapa orang sedang dibantai. Sebenarnya ada seorang master. Petik 2. Sialan. Penguasa kerangka pembasmi dan yang lainnya terkejut dan marah, tetapi pada saat ini mereka tidak bisa lagi peduli, hanya berharap untuk mengikat Qin Chen. Keluar dari sini. Seluruh tubuh Qin Chen meledak menjadi cahaya pedang, dan dalam sekejap dia membangkitkan kekuatan asal dalam tubuhnya, dan kekuatan yang lebih dari 10 kali lebih menakutkan dari sebelumnya meledak. Tidak bagus. Penguasa pemusnahan mutlak dan 3 orang kuat lainnya terkejut. Lambat untuk mengatakannya. Faktanya, saat Qin Chen meledakkan energi pedang di tubuhnya, ledakan seperti penghancuran besar asal terjadi. Tubuh ketiga penguasa domain Mihai mulai hancur dalam sekejap, dan seluruh tubuh mereka terhempas. Namun, selama penerbangan mundur, tubuh yang terluka dipelihara oleh kekuatan penghancur di sekitarnya dan diperbaiki dengan cepat. Untungnya, tidak ada luka serius yang diderita. Orang ini tidak bisa membunuh kita. Penguasa Juyan dan yang lainnya menghela napas lega. Tetapi pada saat mereka menghela napas lega, Qin Chen telah tiba di sumber kehancuran dalam 1 langkah. Apa yang harus kita lakukan? Dia telah memasuki sumber kehancuran. Penguasa Juyan, penguasa Mihai, dan penguasa Mihai semuanya sedikit bingung. Mereka berkomunikasi satu sama lain, tetapi tidak ada solusi.